Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Adi Suryo dari kelas 06 SMJM 002. Yang terhormat dosen manajemen operasi Bapak Mutawali. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pertemuan 15 yaitu dengan tema peta kendali. Langsung saja ke materi. Pengertian dari statistical process control. Statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel dari populasi tersebut. Metode statistik berperan penting dalam jaminan kualitas, yaitu dapat memberikan syarat-syarat pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian serta evaluasinya, dan informasi di dalam data itu digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses pembuatan. Untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil, produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Hal tersebut yang disebut Statistical Process Control atau SPC. Sedangkan menurut ahli yaitu Heiser, SPC adalah sebuah teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar dan semua proses tidak pernah luput dari hasil bervariasi. Selanjutnya yaitu tujuan Statistical Process Control atau SPC, yaitu dapat dipelajari SPC ini dapat bermanfaat dalam hal menentukan penyebab data yang bervariasi. SPC digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses yang dikatakan beroperasi dalam kendali statistik bila sumber variasi berasal hanya dari sumber yang alamiah. Tujuan Statistical Process Control menurut Gerald Smith 1996 adalah menganimasi biaya produksi, kedua memperoleh kekonsistenan dalam produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Konsep dasar penggunaan statistik untuk pengendalian kualitas bermula dari berbagai kajian dan eksperimen beberapa ahli statistik, seperti Dr. Walter Shewhart, ilmuwan pada laboratorium Bell, yang dipublikasikan tahun 1924. Prinsip-prinsip pengendalian mutu secara statistik mulai dikenal Dr. Shewhart dan rekan-rekannya mengembangkan diagram-diagram pengendalian selama dari tahun 1920 sampai 1930. Dr. Walter Shewhart menggunakan hukum-hukum probabilitas dan statistik untuk menggambarkan bagaimana suatu variasi mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur, yaitu pertama, bila suatu barang atau jasa yang diproduksi outputnya akan serupa, tapi tidak sama. Yang kedua, adanya variasi adalah merupakan hal yang normal dan wajar. Yang ketiga, tidak ada dua benda yang sama atau yang benar-benar sama, namun Shewhart menganggap terdapat dua variabilitas, yaitu variabilitas yang berada dalam batas-batas yang ditentukan dan variabilitas yang berada di luar batas-batas. Yang keempat, dia mengamati bahwa tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga dari ketidakkonsistenan yang ditunjukkan data, dia menyimpulkan bahwa meskipun dalam setiap proses selalu dihasilkan variasi pada proses yang menghasilkan variasi terkendali, dan ada proses yang menghasilkan variasi tidak terkendali. Nah, variasi terkendali ini adalah suatu variasi karena sebab-sebab biasa, yaitu variasi yang terjadi secara alamiah
dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan seperti itu dapat dikaitkan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Contohnya yaitu pada gambar 15.1. Ini merupakan gambar pola variasi terkendali. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses stabil dan terkendali meskipun ada variasi di sekitar ukuran pemusatan yang terjadi setiap hari. Terlihat kecenderungan bahwa pola variasi yang sama yang telah terjadi sebelumnya akan muncul di hari Jumat. Dari hari Senin sampai Kamis cenderung sama, dan begitu pula di hari Jumat. Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai penyebab biasa atau common cause yang dapat mengakibatkan terjadinya variasi-variasi dalam suatu proses manufaktur adalah yang pertama kualitas dari material yang digunakan, yang kedua tingkat penguasaan atau keterampilan operator mesin, yang ketiga desain dari mesin-mesin. Nah, berbeda dari variasi terkendali, variasi tak terkendali adalah variasi karena sebab khusus atau special cause. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya, variasi ini tidak dapat lagi dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Contohnya gambar pada 15.2. Nah, dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini merupakan berbeda-beda grafiknya. Gambar tersebut menunjukkan proses tidak terkontrol dan variasinya tidak dapat diperkirakan. Variasi pada hari Jumat tidak dapat diantisipasi sebelumnya karena setiap harinya berbeda-beda. Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai penyebab khusus misalnya, pertama, putusnya aliran listrik, yang kedua, mesin yang sudah tidak tersetel dengan baik, yang ketiga, bidang keterampilan pekerja yang berlain-lainan. Selanjutnya yaitu peta kendali. Peta kendali dikembangkan pertama kali oleh Shewhart, yaitu dari penelitian terhadap mesin mass production yang menghasilkan karakteristik proses suatu produk akan menghasilkan suatu distribusi kemungkinan. Peta kendali ini memiliki dua poin, yaitu pertama peta kontrol. Peta kontrol berfungsi mengontrol proses untuk mengetahui apakah proses masih dipengaruhi oleh sistem sebab yang sama dan untuk mengendalikan proses agar bersumber dari sistem sebab yang sama. Yang kedua, central limit term. Kalau kita mengambil suatu subgroup daripada produk, lalu diukur rata-rata subgrupnya, ternyata rata-rata subgroup tersebut akan mengikuti distribusi normal, maka suatu bagian dari produk yang diambil dalam jumlah yang tetap dengan aturan tertentu. Nah, peta kendali merupakan suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan resiko tertentu yang menjamin bahwa proses produksi masih berada dalam keadaan baik. Peta kendali dapat menunjukkan kapan tindakan koreksi harus dilakukan, tetapi tidak menunjukkan letak atau penyebab kesalahan. Nah, contoh grafik peta kendali yaitu sebagai berikut pada gambar 15.4. Kemudian, peta kendali memiliki jenis. Yang pertama, peta kendali variabel. Yang kedua, peta kendali atribut. Peta kendali variabel yaitu untuk hasil pengukuran peta kendali variabel terdiri dari peta X rata-rata atau peta R dan peta mu. Peta kendali atribut itu untuk hasil perhitungan peta kendali terdiri dari peta kendali atribut defektif yang terdiri dari peta P dan peta NP. Lalu yang kedua peta kendali atribut defect yang terdiri dari peta C dan peta U. Secara statistik dalam produksi dikenal dua macam variasi, yaitu variasi probabilistik, yaitu variasi yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dihindarkan.
itu terjadi secara alamiah. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi probabilistik, maka masih dapat dikatakan bahwa proses in control. Yang kedua, variasi erratic, yaitu variasi yang terjadi secara tidak menentu karena ada penyebab-penyebab tidak menentu dalam proses. Sumber penyebab dapat berasal dari proses, material, lingkungan, operator, dan lain-lain. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi erratic, maka proses dikatakan proses out of control, sehingga harus dicari penyebabnya lalu diperbaiki. Lalu kemudian ada gambar bagan, yaitu mengenai pengendalian proses secara statistik. Pertama, input. Kemudian input akan menjadi proses produksi yang kemudian akan dites proses produksinya. Lalu keluar batas ini ada dua alur. Pertama melalui proses T, itu proses in control. Lalu yang alur kedua itu akan keluar spek dan menjadi variasi, lalu menjadi variasi probabilistik dan akan sama menjadi proses in control. Nah, dari keluar spek ini dapat langsung menjadi proses kontrol. Nah, kemudian peta kendali X dan R. Peta kontrol X atau rata-rata dan R yaitu range digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik berdimensi kontinu. Sehingga peta kontrol X dan R sering disebut sebagai peta kontrol untuk data variabel. Peta kontrol rata-rata menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran titik pusat atau rata-rata dari suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti peralatan yang dipakai, tenaga kerja yang belum dilatih, material baru, dan lain-lain. Sedangkan peta control range menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran variasi. Dengan demikian, berkaitan dengan perubahan homogenitas produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti bagian peralatan yang hilang, kelelahan pekerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat peta kontrol rata-rata dan range dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, itu menentukan ukuran contoh. Yang kedua, mengumpulkan 20-25 set contoh, paling sedikit dari 60-100 titik individu. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata dan range dari setiap contoh. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata dari semua X, yaitu dari semua rata-rata, yaitu rata-rata yang merupakan garis tengah dari peta kontrol rata-rata, serta nilai rata-rata dari semua range, yaitu range yang merupakan garis tengah dari peta kontrol range. Yang kelima, menghitung batas-batas kontrol 3 sigma dari peta kontrol rata-rata dan range. Yang pertama, peta kontrol rata-rata batas-batas kontrol 3 sigma, yaitu dengan rumus seperti ini. Selanjutnya yang kedua, itu peta kontrol range, batas-batas kontrol 3 sigma dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian langkah yang keenam membuat peta kontrol rata-rata dan range dengan menggunakan batas-batas kontrol 3 sigma di atas. Setelah itu plot atau menebarkan data rata-rata dan range dari setiap contoh yang diambil itu pada peta kontrol rata-rata dan range serta melakukan pengamatan apakah data itu berada dalam pengendalian statistikal. Yang ketujuh, menggunakan peta kontrol terkendali dari rata-rata dan range untuk memantau proses yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Itu seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya mengambil keputusan dari peta
rata-rata, dan R. Yang pertama, mengidentifikasi peta kontrol apakah terkendali atau tidak. Yang kedua, menginterpretasikan hubungan antara proses yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, mencari penyebab dan memperbaiki. Misal dengan diagram fishbone. Selanjutnya, penggunaan peta kendali lebih lanjut. Pertama, mengadakan revisi terhadap batas-batas kendali peta, rata-rata, dan R. Yang pertama, dengan mengamati titik pengamatan yang keluar dari batas kendali. Yang kedua, jika dianalisis dari data awal menunjukkan keadaan terkendali, maka rata-rata dan range dapat dijadikan nilai standar proses, yaitu X atau rata-rata 0 dan range 0. Bila ada tanda proses tidak terkendali, maka mencari dulu sebab lalu memperbaikinya. Yang selanjutnya, data-data di luar batas kendali tidak digunakan. Harga rata-rata dan range perlu untuk dikoreksi apabila pertama penyebab sudah ditemukan, yang kedua penyebab sudah dihilangkan atau diperbaiki. Jika kedua hal tersebut belum dilakukan, maka data tidak usah dibuang. Selanjutnya, bila telah dilakukan sesuatu perubahan pada proses, maka data sudah tidak mencerminkan proses dan batas perlu diganti. Yang selanjutnya, rumus revisi peta kontrol dapat dilihat pada tabel 9.2. Seperti berikut. Ya, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.